Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang kewirausahaan satu, maka saya akan menjelaskan apa sebenarnya yang akan kita pelajari di kewirausahaan dua. Namun, topik kali ini itu adalah kurikulum sebelum masa pandemi. Jadi, kalau kita belajar tentang kewirausahaan dua, nanti ada beberapa poin yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Jadi yang poin pertama itu kita mendorong mahasiswa itu menjadi seorang kewirausahawan atau seorang pengusaha. Jadi tujuannya di kewirausahaan 2 itu untuk di lembaga kita, pertama meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Dan yang kedua memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Kenapa? Dengan adanya kewirausaha baru atau pengusaha baru, itu akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, akan membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Minimal, kalau mahasiswa itu punya usaha sendiri, itu tidak akan membebani lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerjanya. Bahkan mahasiswa bisa membuka lapangan kerja terhadap orang lain. Kemudian di kewirausahaan 2 yang akan kita pelajari itu biasanya adalah strategi menjalankan bisnis. Strategi menjalankan bisnis yang dipelajari itu antara lain kita pertama belajar tentang analisis SWOT. Jadi apa itu analisis SWOT, bagaimana mengaplikasikannya, dan lain-lain. Kemudian kita akan mempelajari yang namanya STP, Segmenting, Targeting, Positioning. STP terhadap apa? Terhadap produk kita yang akan kita pasarkan atau kita produksi. Kemudian kita juga nanti belajar tentang yang namanya marketing mix 4P. Product, place, price, sama promotion. Apakah hanya 4P? Enggak, nanti tergantung produknya. Apakah dia produk berupa barang ataupun jasa. Nah, jadi ada yang belajar tentang marketing mix 4P, ada juga yang 7P. Kemudian biasanya outputnya yang terakhir materinya itu tentang business plan. Jadi mahasiswa disuruh membuat business plan baik dengan model kanvas ataupun yang lainnya. Itu nanti terserah pada dosennya masing-masing. Untuk kewirausahaan 2, output yang dihasilkan biasanya adalah bentuk mahasiswa membuat produk. Tentu saja membuat produk itu tidak hanya langsung asal membuat, tapi harus memiliki kajian-kajian dulu sampai produk itu siap untuk dipasarkan. Kemudian mahasiswa memasarkan produknya. Kenapa mahasiswa harus memasarkan produknya? Karena dengan memasarkan produk, kita tahu sebenarnya posisi dari produk kita diterima pasar atau enggak. Pemasarannya biasanya kita menggunakan strategi-strategi tidak langsung ke pasar, tapi biasanya kita pasarkan dulu produk kita itu terhadap internal. Jadi misalnya teman-teman kita itu tertarik terhadap produk kita, berarti produk kita tidak ada masalah. Tapi ada kalanya pada saat kita trial and error, produk kita itu punya kendala, baik dari sisi kualitas ataupun harga. Lah, di trial and error itu kita bisa memperbaiki produk kita, baru kita coba pasarkan. Cara pemasarannya biasanya itu kita membuat semacam bazar atau langsung direct kepada masyarakat. Boleh secara online ataupun biasanya ke masyarakat umum. Dan output yang terakhir itu mahasiswa mencari laba. Kenapa ini penting? Biasanya kita hanya mempelajari bagaimana mempasarkan produk, tapi kita nggak tahu ongkos produksinya berapa, kemudian biaya iklannya itu berapa, kemudian tenaga kita itu dibayar berapa, kemudian laba kita itu berapa. Nah, ini nanti dipelajari di kewirausahaan 2. Namun karena kita saat ini masa pandemi, tentu kita juga harus memodifikasi materi-materi untuk kewirausahaan 2. Namun dengan masa pandemi ini tidak materi tentang kewirausahaan 2 semuanya itu harus paham juga bagaimana sebenarnya rohnya kenapa di lembaga kita itu ada kewirausahaan 1
dan juga ada kewirausahaan 2.